Salam saudara-saudariku, Tuhan menyertai kita. Semoga kita semua dalam kasih dan perlindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita semua kembali berjumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku, dan kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, mendengar firman Tuhan hari ini, ada satu poin yang sangat menarik. Bagaimana kekuatan Allah dalam hidup manusia. Kekuatan pertama adalah kekuatan nama Allah. Ketika seorang buta mendengar bahwa Yesus dari Nazaret, ketika orang menyebut Yesus lewat, ada satu kekuatan yang mengubah hidup orang buta. Hanya mendengar nama Yesus saja itu mengubah seluruh kehidupannya. Padahal ia tidak pernah melihat sebab ia buta. Dengan mendengar, ia mencerna, ia meresapi, ia menghayati kehidupan ilahi Allah. Dari peristiwa itu, ketika ia sudah mendengar, meresapi, menghayati, memahami siapa Allah itu, ia mengalami suatu pembaharuan diri. Yesus orang Nazaret, anak Daud, kasihanilah aku. Puncak dari satu proses hidup manusia adalah perubahan diri untuk menjadi satu dengan Allah. Orang sering mendengarkan firman Tuhan, orang belajar tentang kitab suci, orang memuji Tuhan dalam satu persekutuan. Tetapi apakah sudah sampai kepada puncak dari persekutuan itu? Yaitu pertobatan. Orang buta hari ini sesungguhnya ia tidak meminta apapun. Ia tidak meminta kekayaan, tetapi ia meminta untuk melihat. Melihat hati Allah yang penuh kasih. Untuk melihat keagungan Allah, kebesaran Allah. Untuk melihat pengampunan Allah. Kita tidak tahu apakah yang terjadi. Tetapi yang ada tertulis bahwa ia melihat. Dan Allah menyembuhkan dia dalam dua hidupnya. Yaitu menyembuhkan secara fisik matanya dan menyembuhkan mata hatinya. Yang memampukan jiwa dia untuk memuji dan memuliakan Allah. Ini yang disebut dengan pembaharuan diri secara total. Kita pun bisa mengalami. Kalau kita sudah dalam proses dan sampai pada puncak proses itu, yaitu proses perubahan diri. Pengenalan diri atau pengenalan kepada Allah harus membawa manusia kepada proses perubahan diri. Itulah yang dialami oleh orang buta. Ketika ia mendengarkan Yesus, ia mencerna, ia menghayati, dan akhirnya ia pada proses percaya bahwa hanya Dia inilah satu-satunya Allah yang mampu menyatakan cintanya kepada manusia.
tidak ada Allah lain. Itulah yang disebut dengan kebenaran. Kebenaran harus membawa orang kepada pertobatan. Dan di dalam pertobatan, kita menemukan jiwa yang mampu terus memuji dan memuliakan Allah di dalam hidup kita. Baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati dan memuluskan hidup kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.